warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluha saluhal jasadi kulluh wa idza fasada jasadi kulluh wa ala wahyil qalbi. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pengunjung majelis Jaya Sempurna yang dimuliakan Allah. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan karunia-Nya jualah pada malam yang berbahagia ini kita masih sama-sama diperkenankan untuk berkumpul dalam satu majelis ini dan tidak diberi kekurangan suatu apapun. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dengan cahaya Islam. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi di awal telah kita sama-sama dengar suatu mukadimah. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, masuklah kamu, kata Allah, ke dalam Islam secara keseluruhan, dan jangan kamu ikuti jejak langkah setan karena dia adalah musuh yang nyata. Perjalanan kehidupan kita kadang banyak pertanyaan yang menggantung. Tadi disebutkan secara jelas di dalam firman tersebut, selamatkan diri kamu secara keseluruhan. Diri mana yang harus kita selamatkan? Karena banyak dan sering kita dengar bahwa diri kita ini terdiri dari dua, satu jasmani dan satu rohani. Jadi pertanyaannya, apa yang harus kita selamatkan terlebih dahulu? Jasmani kita atau rohani kita? Nah, ini harus kita jawab. Karena apa? Kalau tidak dijawab, tidak mungkin kita akan tahu. Kita semua telah tahu, para ahli syariat juga tahu bahwa jasad, jasmani dan rohani kita ini ada di dalam satu jiwa. Jadi pertanyaan tersebut sebenarnya apa yang harus kita selamatkan? Kalau jasad ini harus diselamatkan, dia memang setiap hari kita bersihkan. Kita mandi, dia pun ikut mandi. Kita pakai, kita pantas-pantasin, kata orang. Kita wangi-wangiin. Tapi bagaimana dengan ruh? Pernahkah ruh ini kita mandikan? Pernahkah ruh ini kita bersihkan? Pernahkah ruh ini kita lirik? Pasti tidak ada. Pasti kita tidak akan pernah tahu. Karena apa? Tidak ada yang bisa memandikan ruh. Jawabannya ada. Kalau kita mau menuntut, kalau kita mau mencari, pasti ada jalan keluar. Karena Allah telah berfirman di dalam surat Al-Insan ayat 29. In hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha rabbihi sabila. Barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia akan memilih jalan menuju Allah. Dia akan cari itu jalan. Dia akan cari jalan untuk kebaikan dirinya. Karena kita tahu jasmani dan rohani kita ini harus kita satukan, harus kita rukunkan. Jadi kita jangan goyah, para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita telah salah satu adalah umat yang beruntung.
Kita salah satu umat yang telah dipilih oleh Allah, telah berada pada jalan yang lurus. Sementara di luar sana banyak kita lihat mereka masih mencari jalan yang benar saja belum mereka temukan, apalagi mau yang lurus. Yang benar aja belum mereka temukan, apalagi yang lurus. Jadi beruntung berapa bapak dan ibu sekalian. Jadi inilah salah satu yang diperingatkan oleh Allah kepada kita. Cari jalan yang lurus. Kalau dia sudah lurus pasti benar. Kalau dia benar belum tentu lurus. Nah, itu sudah menjadi rumusan. Oleh karena itu para bapak-bapak dan ibu sekalian, kita tahu diri kita ini di dalam ahlus syariat, di dalam ilmu syariat, kadang-kadang kita ini agak gimana gitu. Kadang-kadang itu melihat segala sesuatu yang kita pelajari, apapun ilmu yang engkau pelajari, tidak masalah tinggi dan rendah ataupun hina dari lembaga pendidikan apapun, mau dia pondok pesantren, mau dia aliran seperti apa, kalau dia sudah meninggalkan sholat 5 waktu, mereka anggap sesat. Apakah Allah itu hanya melihat kita dengan ibadah? Tidakkah kita sadar bahwa ibadah yang selama ini kita lakukan adalah ritual? Apa bedanya dengan yang dilakukan para umat Kristiani, umat Buddha, umat Hindu? Mereka juga punya ritual sama seperti Anda. Maka di sini permasalahan yang selanjutnya kita harus pahami, wahai ahli syariat, Islam itu bukan agama. Sekali lagi, Islam itu bukan agama, tapi dia tuntutan. Islam itu tuntutan sesuai dengan asal kalimahnya. Salama itu kalimat sulasi mujarrad di dalam ilmu nahwu. Nanti jadi salim artinya selamat. Dia tuntutan. Jadi kamu yang sekarang di ahli syariah belum Islam, kamu masih muslim. Artinya apa? Kamu itu masih mencari jalan keselamatan. Kapan kamu dianggap itu selamat? Setelah jasad kamu terbujur kaku, baru kamu tahu kamu selamat apa celaka. Gambarannya ada di dalam Quran itu banyak bertebaran. Apakah alam semesta ini bukan ayat? Apakah alam semesta yang tempat kita menjalani kehidupan ini bukan ayat-ayat Allah? Ini juga ayat-ayat Allah. Makanya dalam perspektif pemahaman Al-Quran yang selama ini kita hanya tahu hanya satu, yaitu Al-Quranul Karim, itu hanya satu. Sebenarnya Al-Quran yang sebenarnya itu ada 3 menurut yang kita pahami. 1 Al-Quranul Karim, 2 Al-Quran Mubin, dan 3 Al-Quran Majid. Yang inilah harus kita cari. Jadi oleh karena inilah para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang di luar sana, para ustadz dan ustazah yang masih berbungkus sempurna dalam pandangan syariat, mereka hebat dalam bungkusan-bungkusan gamis, mereka hebat dalam sal yang mengelilingi leher mereka, bahkan sampai hampir menjerat leher. Mereka bangga dengan apa yang mereka sampaikan. Pada sebenarnya mereka menyesatkan umat. Mereka menyesatkan karena mereka tidak tahu dan belum kenal. Allah itu sebenarnya ingin dikenal di dalam hadis qudsi yang artinya begini: Aku, kata Allah, adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, kata Allah, maka kuciptakanlah makhluk yang bisa mengenalkanku kepada mereka, maka mereka pun mengenalku. Bertebaran ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah ingin dikenal. Wa fi anfusikum afala tubsirun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum afala tubsirun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Aku beserta diri kamu, tapi kenapa engkau tidak pikirkan, kata Allah. Bahkan aku lebih dekat dari ulat lehermu. Maka di dalam kitab-kitab perukunan Melayu kadang ada dikatakan, aku tidak kemana-mana, tapi aku ada di mana-mana. Dari pemahaman inilah, oleh karena itulah yang ditakutkan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu adalah ulama. Wa inna ma yakhshu minal ulama, yang kutakutkan nanti pada akhir zaman katanya adalah para ulama, karena mereka ini akan menyesatkan umatku dari jalan Allah, katanya. Mereka berkuar-kuar di mimbar, mereka berkuar-kuar di majelis, mereka berkuar-kuar di masjid-masjid, di musola.
mengiring mereka kepada Allah, tapi mereka sendiri tidak kenal dengan Allah. Mereka tidak kenal apa itu Allah. Mereka hanya tahu Allah itu dirasa. Mereka rasakan itu Allah. Allah itu maha tahu katanya. Ya sudahlah katanya. Yang penting kita menyembah. Itu kan berdiri karena menunduk, sujud. Udah kita tahu katanya Allah itu tahu. Yang penting kita kerjakan. Ya Allah memang tahu. Permasalahannya ente itu tahu belum dengan Allah? Kan begitu. Jadi para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, permasalahan pemahaman Islam tidak sesederhana yang kita pikirkan, dan tidak pula sesederhana yang para ustadz-ustadz dengungkan. Islam itu tidak hanya pada ibadah semata, tidak hanya pada sedekah dan infak. Islam itu jauh. Kita harus membaca sejarah-sejarah para sufi yang besar. Siapa itu Imamul Ghazali, siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani, itu para ulama-ulama sufi yang besar yang telah sampai kepada tingkatan yang sebenarnya. Sebab jauh dari pemahaman yang sebenarnya. Saya teringat kepada pesan dari dalam Al-Quran, itu pesan keluarga Luqman. Luqman pernah berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, dunia ini ibarat lautan yang dalam. Telah banyak umat yang ditenggelamkan di dalamnya. Maka perahumu adalah takwa, muatannya adalah iman, dan layarnya adalah tawakal kepada Allah. Dan itulah jalan untuk keselamatan. Imamul Ghazali mengibaratkan takwa adalah laksana gudang harta yang indah-indah. Di dalamnya terdapat barang-barang berharga yang dapat menghantarkanmu ke pintu surganya Allah. Maka dia laksana kebaikan di dalam dunia dan di akhirat dikumpulkan jadi satu, diletakkan di bawah pekerti yang dinamakan takwa. Dan berapa banyak pula di dalam ayat-ayat Al-Quran beberapa kebaikan dan pintu surga didasarkan kepada takwa. Makanya jauh di dalam Quran, di dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu sekalian hai manusia, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, takwa ini yang harus kita cari. Orang menjalankan ibadah puasa, pada akhirnya mereka mencari yang namanya takwa. Salat, mencari yang namanya takwa. Nah, takwa ini dia adalah suatu jalan yang dapat menghantarkan kita kepada Allah. Oleh karena itulah beruntunglah yang telah ada di pintu takwa. Pakai dan amalkanlah dia setiap saat dan waktu. Kita sama-sama saling mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling wasiat mewasiati di dalam kebaikan dan takwa, dan wasiat-wasiati dalam kesabaran. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita semua tahu kadang-kadang permasalahan perjalanan kehidupan kita ini bergabung dan berbaur dengan para ahli syariat, para ahli fikih, para ahli ilmu alat, dan semuanya itu mencari kebaikan dan mencari redanya Allah. Tapi tahukah kita apa itu makna sebenarnya ibadah yang kita kerjakan dan yang umumnya para manusia kerjakan? Ibadah adalah suatu ritual yang konon katanya menjalankan segala perintahnya dan melaksanakan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Inilah para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dipakai semenjak turun-temurun, yang kita temukan dari semenjak kita lahir sampai pada saat ini. Makanya tidak heran kalau Islam yang kita dapatkan ini, yang kita jalankan ini adalah agama yang bersifat keturunan. Maka kita yang telah diberikan Allah 7 sifat yang ada di dalam diri kita. Inilah 7 sifat ma'ani yang digambarkan sebelum kita sholat, kita cuci seluruh tubuh kita. Kita basuh wajah kita ini dan kita berikrar sebenarnya, ini bukanlah penglihatanku ya Allah, ini bukan basarku,
Kita cuci telinga kita, ini bukan sami'aku, pendengaranku. Kita cuci tangan kita, ini bukan kodratku. Kaki kita bukan iradahku, ini bukan hayatku, ini bukan kalamku, dan ini bukan ilmuku. Itu sebenarnya adalah gambaran bahwa 7 sifat ma'ani yang ada dalam diri kita: kalam, ilmu, hayat, kodrat, iradah, sami', basar. Itu adalah 7 sifat ma'ani yang ada dalam diri kita, dan digambarkan itu harus dicuci. Inilah 7 harta Allah yang dititipkan kepada kita. Ini harta Allah yang akan ditanya dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau gunakan. Makanya di dalam Islam disebutkan ada satu ayat yang populer, inna dina indallahil Islam. Sering kita dengar agama Islam, katanya di sisi Allah hanyalah agama Islam. Sebenarnya ayat ini, pemahaman yang pada sebenarnya yang saya dapatkan, tuntutkan akalmu untuk mengenal Allah agar engkau selamat. Tuntutkan akalmu untuk mengenal Allah agar engkau selamat. Nah, inilah mengapa orang selamat itu ada cirinya. Makanya jauh hari sebelum itu Rasul Nabi Muhammad Al-Amin juga pernah mengingatkan. Apa katanya? Hadis ini tidak populer dan jarang ditemukan, tapi saya temukan. Katanya begini, Bada'al Islam gariban wa sayaudu kama bada'a gariban fatuba lil ghuraba. Islam itu akan terasa aneh, pada akhirnya nanti akan aneh, tidak logis sebagaimana mula dia datang. Islam itu akan aneh, tidak umum, dia tidak pernah ditemukan. Dan beruntunglah fatuba lil ghuraba, katanya beruntung golongan kecil yang dalam golongan Islam tersebut yang telah menemukan inti Islam tersebut. Dan di sini sama-sama kita temukan jawaban tersebut. Salah satu ciri husnul khotimah ini banyak-banyak disebutkan. Katanya ada yang senyum, ada yang matinya melet, ada yang matinya nyengir. Nah, itu husnul khotimah katanya. Kan apakah seperti itu? Tapi di sini kita dapatkan benar. Ciri husnul khotimah yang menyolok sama seperti Al-Quran Mubin yang nyata. Kita lihat daun-daun yang di sekitar kita, apapun bentuknya, warnanya, begitu dia tua dia menguning. Dan itulah sebenarnya gambaran bahwa kita kalau ingin kembali kepada Allah, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, harus seperti itu. Yang pertama, jasad itu akan lembut seperti orang tidur. Berapa hari pun engkau pendam jasad tersebut, maka dia akan lembut laksana orang tidur. Pernah melihat orang meninggal jasadnya lembut? Pernah, pasti ada. Itulah jasad anak-anak bayi. Anak-anak bayi yang belum balik itu lembut. Siapapun dia, mau anak orang Islam kek, mau anak orang Kristen kek, mau anak orang Buddha kek, pasti lembut. Nah, inilah salah satu Islam itu adil. Allah adil. Tapi kalau Allah itu hanya menganggap Islam yang paling sempurna, Allah tidak adil. Bagaimana dengan agama-agama lain di muka bumi? Tapi kalau kita dudukkan Islam itu sebagai tuntutan, baru Allah adil. Nah, inilah para bapak-bapak yang ibu-ibu sekalian. Yang kedua, ciri-cirinya jasad tersebut yang husnul khatimah, setelah lembut dia kuning laksana emas batangan, sama seperti alam. Laksana daun-daun dia menguning. Pisang kalau dia matang, kalau dia kuning, pasti itu jaminan rasanya enak, lembut dan wangi. Begitupun manusia kembali kepada Allah. Yang ketiga, jasad itu akan beraroma. Dia akan kuning, dia akan beraroma. Kalau digosok kulitnya, dia akan menimbulkan aroma yang wangi. Dan yang keempat, ciri terakhir yang menyolok, enteng jasad tersebut pada saat kita angkat. Walaupun satu orang yang mengangkat, dia enteng, tidak berat. Enteng alias tidak berat. Nah, itu jawaban pasti. Nah, inilah salah satu ciri husnul khotimah yang saya dapatkan. Mengapa saya tertarik belajar di Majelis Jai Sempurna? Karena apa yang diucapkan oleh guru terbukti pada murid yang telah
dahuluan kembali kepada Allah, apa yang kau omongkan sama persis dengan kejadian tersebut. Maka saya tanyakan, bagaimana dengan you punya guru? Bagaimana dengan you punya majelis? Apakah seperti itu? Kalau Anda merasa Anda telah tinggi di dalam belajar, kita lihat di akhir tuntutan. Kalau kematiannya sama seperti yang umumnya, seperti yang umum terjadi, keras kaku dan busuk, nah itu kematiannya pasaran. Biasa aja kali. Nah itu sama seperti umum pada umumnya. Kalau tidak beda. Nah inilah salah satu kebenaran yang hakiki yang kami dapatkan ketika ada di majelis saya sempurna. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini saya sampaikan karena inilah yang saya dapatkan. Saya juga masih dalam tahap belajar dan melewati tahap-tahapan perjalanan spiritual tersebut. Nah, para bapak-bapak dan ibu sekalian,